merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Ores, setelah lulus kuliah saya memilih untuk bekerja. Di umur 26 tahun saya menjadi seorang general manager, di umur 29 tahun saya menjadi seorang direktur. Nah, pada sore hari ini saya juga akan ketemu dengan seorang yang on top, ya, yang memilih juga untuk bekerja setelah dia lulus kuliah. Sekarang ini dia menjabat sebagai Vice President di PT Pertamina. Gimana caranya dia bisa menempati posisi top eksekutif di perusahaan BUMN terbesar di Indonesia? This is Yang on Top. Di era saat ini, sudah semestinya bagi para pemuda Indonesia tidak perlu menunggu tua untuk bisa sukses. Selama pemuda bangsa siap bekerja keras, cerdas, dan ikhlas dalam kehidupan, pintu kesuksesan akan terbuka lebar. Terbukti dari mereka para generasi muda yang telah melakukan pencapaian-pencapaian besar dan hebat, baik sebagai entrepreneur maupun yang memiliki prestasi gemilang dalam suatu perusahaan. Meraih posisi jabatan yang diperhitungkan di perusahaan besar mungkin merupakan mimpi dan harapan dari banyak generasi muda. Perlu diingat bahwa hal tersebut menjadi hal yang dapat diraih bagi mereka yang mau dan berusaha menggapainya. Seperti halnya Ali Mundakir, dengan ribuan karyawan dari badan usaha milik negara yang mengelola produk kebutuhan masyarakat dan tersebar pula dari Sabang sampai Merauke, urusan komunikasi perusahaan menjadi tidaklah sederhana. Dinamika komunikasi di perusahaan tersebut menjadi sangat kompleks, dan itulah yang menjadi tanggung jawab Ali Mundakir, seorang wakil presiden komunikasi korporat Pertamina. Hai Ores, pada sore hari ini saya sudah bersama dengan seseorang yang jadwalnya luar biasa sibuk. Ini aja juga harus dicegat setelah press conference. Beliau ini adalah Vice President Corporate Communication PT Pertamina. Selamat sore Mas Ali. Selamat Ali sore Mundakir. Mas Billy. Selamat sore. Oke, Mas Ali, kita langsung aja nih ya. Saya ada penasaran. Ini cita-cita kecil nggak sih untuk menjadi seseorang top eksekutif di perusahaan super besar? Tidak sebetulnya. Jadi cita-cita waktu kecil saya itu sebetulnya ingin jadi dosen. Oh. Karena dalam bayangan saya di waktu kecil, seorang yang hebat itu adalah mahasiswa. Oke. Terus kenapa akhirnya tatanya bisa berubah haluan dan sekarang ada di BUMN lagi? Waktu itu penerimaan di BUMN sangat gencar. Ya. Saya coba-coba. Ikut kawan tes, kawan tes. Akhirnya karena di Pertamina BUMN memang tesnya sangat ketat. Ya. 6 bulan prosesnya, sehingga sangat menantang, sehingga saya tertantang untuk ikut. Dan karena ikut, ya kemudian tahu-tahu diterima. Jadi memang pada saat itu pilihan yang sangat berat. Apakah saya akan melanjutkan cita-cita masa kecil saya, atau saya harus terjun dulu ke dalam dunia praktis. Mas Ali, banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang melihat BUMN itu atau pemerintahan itu konotasinya negatif dalam arti kerjanya mungkin lambat dan sebagainya gitu.
ya di bawah kepemimpinan Bu Karen sekarang ini kan Pertamina banyak perubahan. Yang saya pengen tahu adalah kok Mas Ali kasarnya nih betah, ya itu yang pertama. Terus kemudian gimana sih caranya supaya bisa climb up the corporate ladder bisa sampai dengan seperti hari ini? Oke, jadi memang dulu anggapan ya bahwa kerja di pemerintahan, di BUMN itu sangat birokratis Ya, dan betul. sebagainya. Tapi kita harus sadar bahwa dunia sekarang sudah berubah, ya. Tatanan dunia bisnis maupun dunia industri sudah demikian berubah. Artinya speed does matter. Jadi kecepatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ini mau tidak mau semua perusahaan, semua BUMN harus berubah. Demikian juga Pertamina sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Oke. Jadi situasi sudah berubah, Mas Billy. Jadi tidak ada lagi alasan BUMN tidak lagi menarik bagi kalangan muda yang perlu tantangan, ya, mempunyai adrenalin tinggi untuk masuk ke dalam BUMN. Karena BUMN juga perlu darah-darah segar, energi-energi baru untuk menggerakkan BUMN supaya lebih maju, lebih cepat. Nah, tolong di-sharing gimana caranya Mas Ali yang dulu masuknya nggak langsung jadi VP, jabatan VP sekarang bisa jadi jabatan VP. Ada 3 prinsip dasar yang harus kita pegang, ya, dimanapun sebetulnya hal ini harus menjadi pegangan kita semua. Yang pertama adalah kapabilitas kita, ya. Kapabilitas kita, ya, itu yang harus kita matangkan, dan itu kita dapat dari dunia pendidikan, ya. Kemudian attitude, ya, attitude menjadi hal yang sangat penting, karena memang pada saat saya muda juga apa sih attitude masih itu? muda juga sekarang. Artinya waktu saya masih SMA, itu attitude demikian penting. Kenapa? Ternyata setelah saya memasuki dunia kerja, saya baru mengerti bahwa memang attitude itu memegang kunci peranan penting dalam sukses seseorang. Dan yang ketiga adalah integritas, Mas Billy. Integritas ini menjadi kunci 3 kunci yang tadi, ya, tapi menjadi hal yang paling mendasar, yang menjadi landasan bagi 2 hal tadi. Ya. Dengan kapabilitas yang kita miliki, kemudian dengan attitude yang kita miliki, ini harus ditunjang dengan integritas. Dan saya pikir kalau kita bisa memiliki ketiga hal ini, dimanapun kita berada, saya yakin orang pasti akan melihat